Selamat sore Bu Tiara, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan membahas mata kuliah audit internal, yaitu pemeriksaan subsequent events dan penyelesaian pemeriksaan. Anggotanya sendiri terdiri dari saya, Widya Putri Winarsi, dan Muhammad Akil Trianto. Pengertian dari subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Jenis dari subsequent event sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contohnya sendiri, yang pertama ada penjualan obligasi atau penerbitan saham baru, yang kedua pembelian bisnis, yang ketiga terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat kerugian aset tetap atau persediaan yang diakibatkan oleh kebakaran atau kerugian yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utama kebangkrutan pelanggan yang timbul setelah tanggal laporan posisi keuangan. Menurut SAK tetap IAI 2009, peristiwa-peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan, atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, dan yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan, atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Menurut PSAK nomor 8 revisi tahun 2014, peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuaian terhadap periode pelaporan, serta peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan, peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Kelangsungan usaha. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif yang lain realistis kecuali melakukan hal tersebut. Dibagi menjadi dua subsequent. Yang pertama ada subsequent collection atau penagihan sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit field work yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Yang kedua ada subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field work yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan dari pemeriksaan subsequent event sendiri, yang pertama, untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang.
Walaupun konfirmasi positif piutang tidak dijawab oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan, namun jika setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu melakukan collectibility piutang tersebut. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan neraca betul-betul masih ada dalam perjalanan. Dan yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca pertanggal posisi keuangan neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya. Dan yang kelima, untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan subsequent events dibagi menjadi 11 prosedur. Yang pertama ada periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya atau audit fieldwork. Dan yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Dan yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Dan yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agil. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dari yang dipresentasikan oleh Vidya. Lanjutannya adalah nomor 5, yaitu pemeriksaan code of pembelian dan code of penjualan. Kemudian yang keenam ada review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang ketujuh ada minta salinan, notel rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notel tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang ke-8, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui. Yang pertama, apakah ada kontingen liabilitas? Yang kedua, apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam model saham, liabilitas jangka panjang, atau kredit model kerja dalam periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang terakhir, apakah kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian tersebut terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada prosedur pemeriksaan subsequent event yang ke-9, itu adalah kirim konfirmasi kepada nasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalkan karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Kemudian yang nomor 10, analisis perkiraan professional fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Kemudian yang terakhir atau nomor 11 itu dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Kemudian pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan dicatat atau laporan keuangan. Menurut SAKETEP IAE tahun 2009 halaman 158, tanggal penyelesaian laporan keuangan entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan peristiwa.
Yang kedua, estimasi dampak keuangannya atau sesuatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian, menurut PSAK nomor 8, revisi tahun 2014, tanggal otorisasi untuk terbit. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dari pihak yang bertanggung jawab mengotorisasikan laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut, yaitu sifat peristiwa dan estimasi dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Kemudian ada penyelesaian pemeriksaan akuntan. Setelan akuntan publik, penyelesaian berbagai macam audit prosedur mulai dari perencanaan audit, mendesain pendekatan audit, melakukan test of control, substantive test of transaction, analysis review, dan test of detail balance. Langkah berikutnya adalah membuat draft audit report, mendiskusikannya dengan klien, kemudian mengissue audit report. Namun, demikian ada beberapa prosedur yang harus dilakukan akuntan publik sebelum membuat draft audit report. Yang pertama, periksa kecukupan presentation dan disclosures. Kemudian yang kedua, review ada tidaknya kontingen liabilitas dan commitments. Review subsequent event. Kemudian lakukan final analysis review. Kemudian evaluasi going concern perusahaan. Dan yang terakhir, evaluasi kecukupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Kemudian menurut Arens 2005 halaman 772 ada 4 audit objektif untuk presentation dan discourse seperti yang terlibat dalam tabel berikut. Audit objektif. Yang pertama ada assurance and right and obligation discourse. Itu adalah kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kemudian ada complainants. Itu apakah semua pengungkapan yang harus ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Kemudian ada classification dan understandability, yaitu apakah informasi keuangan telah disajikan dan diselesaikan secara tepat dan pengungkapan deskripsikan secara jelas. Kemudian ada accuracy and valuation, yaitu informasi keuangan dan lainnya sudah diungkap secara wajar pada jumlah yang tepat. Kemudian ada substansi prosedur. Kemudian ada contoh substansi prosedur. Yang pertama ada review. Review adalah kontrak-kontrak pinjaman untuk mengetahui apakah piutang usaha dijadikan jaminan. Kemudian gunakan diskon checklist untuk menentukan apakah laporan keuangan telah mencakup seluruh pengungkapan yang harus dilakukan oleh standar akuntansi. Kemudian yang ketiga ada review laporan keuangan untuk menentukan apakah aset telah diklasifikasikan secara tepat antara aset lancar dan tidak lancar. Kemudian ada reconcile, yaitu jumlah yang termasuk dalam footnote utang jangka panjang dengan informasi yang terdapat dalam kertas kerja utang jangka panjang.
Review ada tidaknya kontingen, liabilitas, dan komitmen. Kontingen liabilitas adalah liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Menurut Arens tahun 2005 halaman 773. Kontingen liability adalah suatu kewajiban masa datang yang potensial kepada pihak ketiga yang jumlahnya tidak diketahui dan berasal dari kegiatan yang sudah terjadi. Kontingen liability yang jumlahnya material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan. Yang pertama, ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk adanya kontingen liability, yaitu yang satu, adanya potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau adanya impairment aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran masa datang atau impairment dari aset. Yang ketiga, ada outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa datang. Kemudian kontingen liability bisa berasal dari yang pertama, masalah hukum di pengadilan yang belum selesai pertanggal neraca. Yang kedua, dispute atau perbedaan pendapat mengenai utang pajak. Yang ketiga, ada pendiskontoan wesel tagih. Yang keempat, ada nuset balance of outstanding letter of credit. Itu jaminan atas kewajiban pihak lain. Kemudian ada product warrants atau jaminan produk. Dan yang terakhir ada pending litigation atas hak paten dan produk liability. Kemudian ada review komen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang ada tidaknya sales commitment dan pressure commitment yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membaca notulen rapat dan kontrak-kontrak penjualan dan pembelian dengan pihak ketiga yang dibuat di tahun berjalan atau periode audit. Tetapi pelaksanaannya dilakukan pada periode berikutnya. Kemudian lakukan final analytic review. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan analytic review di bagian akhir proses audit. Biasanya dilakukan oleh manajer dan partner audit yang pengalaman dan wawasannya lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft hal dari laporan keuangan yang sudah diaudit masih terdapat hal-hal yang aneh atau unusual yang perlu diklasifikasikan lagi atau membutuhkan prosedur audit tambahan untuk mendapatkan tambahan bukti audit. Kemudian evaluasi going concern perusahaan. Itu standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang benar mengenai kemampuan klien untuk melanjutkan kegiatan usahanya atau going concern pada paling tidak setahun setelah tanggal neraca. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.